Hai teman-teman, karena aku penasaran banget sama yang namanya Rowaf ini, si Google Nest untuk mobil. Tapi sayangnya di marketplace Indonesia nggak ada nih teman-teman. Oleh karena itu aku mau bikin modifikasinya pakai Google Nest yang ada di rumah aku. Karena kemarin kita sudah berhasil setting Google Nest ini hanya dengan menggunakan HP saja, maka hari ini aku mau ajak jalan-jalan si Google Nest ini modalkan HP dan juga konverter ini. Nah, pasti teman-teman penasaran kan tentang bagaimana cara settingnya dan juga fitur-fitur apa saja yang masih mungkin untuk diajak jalan-jalan. Namun sebelum aku jelasin ke videonya, aku ajak teman-teman untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video tentang smart home dan juga review alat lainnya dari aku. Oke, langkah pertama kita colokkan Google Nest ini ke konverter ya. Teman-teman bisa menggunakan adapter atau menggunakan konverter ini. Kemudian kita setting si Google Nest ini seperti biasa ya. Kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya tentang cara setting Google Nest menggunakan HP saja, teman-teman bisa mengikuti cara itu atau saya ulang lagi di video kali ini. Yang pertama kita siapkan dulu untuk koneksinya ya. Koneksinya itu ada di sini ya, koneksinya. Kita perlu bantuan telepon lain ya, koneksinya nah, iPhone tadi di yang buat rekam ini. Terus kemudian kita siapkan si Google Nest nya ini, dia lagi loading nih. Terus kemudian kita siapkan untuk Google Home ya, menyiapkan dulu untuk perangkatnya, koneksi wifi nya kita siapkan. Setelah koneksi wifi siapkan, kita coba tambahkan perangkat ya, siapkan perangkat, tambahkan perangkat. Nah, ini Google rumah yang kita mau tambahkan, rumah yang lain atau yang sudah ada. Aku udah buat tadi rumahnya, dicoba Google Nest. Lalu kita menyiapkan perangkat ya. Google Nest Mini ditemukan. Kita pilih bahasanya Indonesia, Inggris. Lalu mencoba sambungkan ponsel atau tablet Wi-Fi ke Wi-Fi. Mungkin terputus saat penyiapan, ya nggak apa-apa. Soalnya tadi aku coba, nah bisa, apakah ya terdengar. Bantu sempurnakan ya. Untuk Wi-Fi yang ada kita pakai Wi-Fi, karena kalau pakai ini sendiri nggak bisa keluar Wi-Fi-nya. Sandi Wi-Fi, oke. Hubungkan. Oke, di sini nanti akan otomatis muncul sendiri. Hey Google, mainkan musik di Spotify. Oke, ini dia musik di Spotify. Oke ya, tadi walaupun di Google Home-nya tidak ada Google Nest-nya, tapi ini tuh bisa karena kelihatan dari ini bisa dikasih perintah suara seperti memainkan musik ini. Jadi sebenarnya ini Google Nest ini sudah terpasang ya, cuman nunggu waktu aja nih, biasanya belum update di aplikasinya. Oke, siap dipakai untuk jalan-jalan ya. Kita keraskan, bisa menggunakan voice command ataupun pencet langsung si Google Nest-nya. Nah, karena sinyalnya itu dari HP ya, maka kalau di tempat yang nggak ada sinyalnya ya si Google akan jawab gini. Hey Google, saat ini ada sedikit kendala. Harap coba lagi dalam beberapa detik. Lalu si Google-nya ini nggak bisa ditanyai, tapi si lagunya ini tetap jalan ya, biasa aja. Dan hampir semua fitur si Google Nest ini bisa bekerja, hampir semua ya. Saat ini suhu di Seraing 29 derajat dan sebagian besar berawan. Hari ini akan badai petir,
dengan suhu tertinggi 30 derajat dan terendah 23 derajat. Nah, di suhu ini kita masih ngikutinya suhu rumah settingan kita ya. Jadi kita ini nggak kompatibel buat jalan-jalan nih karena suhunya tetap karena lokasinya tetap berubah. Cuman kalau teman-teman pengen tanya suhu ya teman-teman bisa katakan gini, "Hey Google, bagaimana suhu di Magelang hari ini?" Saat ini suhu di Magelang 29 derajat dan sebagian besar berawan. Hari ini akan badai petir dengan suhu tertinggi 29 derajat dan terendah 21 derajat. Selain itu kita bisa mengatur perangkat-perangkat rumah kita langsung dari sini nih. Hey Google, matikan stop kontak. Sip, mematikan stop kontak. Nah, satu hal yang nggak bisa adalah kemampuan Google untuk navigasi layaknya map di HP kita. Ini nggak bisa ya. Arahkan ke rumah. Maaf, fitur navigasi tidak didukung. Arahkan ke kantor. Maaf, fitur navigasi tidak didukung. Anda bisa tanya saya di ponsel dan saya bisa tunjukkan jalannya. Yes, jadi ini bisa dibawa tapi ya nggak seperti di HP ya, karena sistem navigasi tidak didukung di Google Nest ini. Namanya Google Nest ya home ya, buat rumah, nggak bisa buat jalan-jalan. Tapi ya kalau buat nyetel musik ini enak juga nih, suaranya asik nih buat putar komedi. Oke, siap ya. Apa bedanya antara gajah dan semut? Gajah bisa kesemutan, tapi kalau semut tidak bisa kegajahan. Oke, kita mau konekin Google Nest-nya ke car audio biar agak keras lagi nih suaranya. Kita masuk ke Google Home, lalu ke Google Nest, lalu pengaturan audio. Pilih pengaturan musik default. Lalu kita pindahi perangkat sesuai dengan nama audio di mobil kita. Ini Toyota Audio, kita pencet aja. Lalu di audio mobil kita pencet OK 2 kali atau sesuai dengan perintah yang ada di masing-masing audio teman-teman. Dan audionya sudah bisa terhubung. Kita bisa keraskan via Google Nest atau via audio car ya. Jadi ini bisa buat nyetel musik nih. Selain itu ya semua kapabilitas yang ada di Google ini juga bisa dipakai gitu. Kecuali yang navigasi ya, kita nggak bisa mengarah-ngarahkan. Coba aku mau, bagaimana, hey Google, bagaimana perjalanan ke kantor hari ini? Cara terbaik ke kantor naik mobil adalah lewat Jalan Semarang, Yogyakarta, dan akan memakan waktu sekitar 3,5 jam saat lalu lintas normal. Ya paling informasi itu, tapi nggak bisa kita navigasikan itu. Hey Google, di mana saya? Di pikiranku. Waduh. Bercanda. Kalau butuh informasi lokasi, bilang saja, buka peta. Oke, terbukti ya, jadi Google Nest ini bisa kita bawa jalan-jalan. Cuman hanya fitur navigasi aja yang nggak bisa ada di Google Nest ini. Oke, terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar gak ketinggalan video lain tentang smart home dan review alat lainnya dari aku. Saya Ditya Aryawan, mohon pamit.